Shalom, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ade Irama Valentina Angul, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Patimura dengan nomor NIM 202549557. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD YPPK Bonaventura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan materi ajar aturan di sekolah di kelas 3. Demikian perkenalan saya. Salam, selamat sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, kurang semangat. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya? Ulangi lagi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, hebat. Tepuk salam, abah tangan, beri salam. Oke, selamat pagi semua. Tepuk apa kabar? Baik. Sehat. Luar biasa, hebat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Agneta pimpin doa. Silakan Agneta, maju ke depan. Doa spontan, kemudian satukan dengan doa Bapak kami ya. Oke, semuanya ambil sikap berdoa. Katup tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mulai. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar, berkatilah kami dari pagi hingga siang hari. Doa yang tidak sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Bonaventura, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Agneta dulu. Agneta silakan. Alona, Agneta, Aurelia, sakit ya Aurelia, ada keterangan. Benyamin, Chelsea, Sierra, Hendrik, Joshua, Gianliano, Jumen, Lintang, Mariana, Mariani, Maria, Nadine, Priela, Sierra, sudah tadi dipanggil? Oke, ada yang belum dipanggil? Semuanya sudah tahu? Oke, terima kasih. Hanya satu orang yang tidak hadir ya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Semuanya sudah makan? Oke, semua berdiri. Semua berdiri. Semua tahu nyanyi Garuda Pancasila toh? Oke, Garuda Pancasila
1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ridho di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, ada yang masih ingat materi apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru hari Senin kemarin? Oke, silakan Agneta. Oke, aturan, bukan aturan di sekolah. Kemarin Ibu Guru jelaskan tentang aturan atau hak dan kewajiban di sekolah. Hari ini baru tentang aturan di sekolah. Oke, kemarin kita sudah mulai di pembelajaran 1, bab 2 itu tentang apa? Aturan dan hak dan kewajiban ya dalam melaksanakan aturan. Kemarin itu ada aturan di rumah, di lingkungan masyarakat. Sekarang hari ini aturan di sekolah. Oke. Masih ingat apa yang Ibu Guru jelaskan apa itu hak kemarin? Ada yang masih ingat apa itu hak kemarin? Atau kewajiban? Ada yang tahu apa itu kewajiban? Oke, Agneta silakan. Sesuatu yang harus dilaksanakan untuk apa? Untuk mendapatkan? Oke, harus belajar di rumah ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hak. Ibu Guru sudah jelas kemarin di sekolah. Apa kewajiban kalian kemarin di sekolah? Kewajibannya apa? Masih ingat? Apa saja kewajibannya kemarin ke sekolah? Di sekolah, apa saja? Kalau di dalam kelas, kewajibannya apa? Menjalankan piket, apa lagi? Benyamin? Oh, pintar. Tepuk tangan untuk Benyamin dulu. Membayar uang sekolah. Siapa yang membayar uang sekolah? Orang tua punya kewajiban. Apalagi kewajiban kemarin yang ada di sekolah? Apalagi? Agneta. Oke, Delila. Apa? Oke, membeli buku pelajaran, buku paket. Tepuk tangan untuk Delila. Stefania, apalagi Stefania? Apa? Menjalankan piket kelas. Tepuk tangan untuk Stefania. Oke, benar. Yang kalian sampaikan itu benar. Itu adalah semua kewajiban. Tepuk tangan untuk Gaby dulu. Kemudian Alona. Apalagi Alona? Mendapatkan apa lagi? Mendapatkan apa? Pelajaran atau materi dari Bapak Ibu Guru. Oke. Hari ini ya kita lanjut materi kita, masih ada kaitannya dengan materi kemarin. Hari ini kita sudah belajar tentang aturan di sekolah. Ada nanti ya. Ada nanti kaitannya dengan materi kali lalu. Maka dari itu Ibu Guru harap itu setiap kali kita belajar di sekolah kita ulangi di rumah supaya kita bisa ingat materi yang kita pelajari. Hari ini tujuan materi yang kita pelajari hari ini itu yang pertama itu anak-anak ya, supaya kita tahu ya dan bisa memberi contoh tentang aturan yang ada di sekolah. Kemudian kita mampu menjelaskan apa itu aturan ya. Apa itu aturan. Kemudian supaya kita juga bisa memberi solusi tentang kesalahan yang kita lakukan saat berada di sekolah terkait apa? Pelanggaran aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, supaya kita bisa apa? Memberi solusi terkait aturan yang ada di sekolah.
Jadi Ibu Guru harap sebelum Ibu Guru menampilkan materi kita hari ini, anak-anak bisa fokus ya. Ingat kesepakatan kelas kita? Saat belajar Ibu Guru minta perhatikan Ibu Guru di depan. Harap tidak berdiskusi dengan teman, kecuali kalau sudah diperintah. Fokus mendengar materi dan melihat materi yang ada di dalam. Bisa? Bisa? Oke. Nah, gambar yang ini, perhatikan. Gambar yang ini kira-kira apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Coba lihat, mereka sedang apa? Ada orang yang terlambat. Good. Siapa lagi yang berpendapat? Kira-kira apa? Seragam apa yang mereka gunakan? Warnanya apa? Merah putih. Mereka ada di mana sekarang di sini? Di sekolah? Di sekolah. Diletaknya di bagian mana? Bagian depan atau belakang ini? Yaitu di mana? Gerbang sekolah. Sekarang perhatikan gambar 2. Apa yang terjadi di sini? Hah? Oke, tempat sampah berserakan. Kemudian ini apa? Hah? Mereka sedang apa? Bertengkar. Apa lagi? Bermain. Apa lagi? Ibu Guru buat apa di sini? Ibu Guru menjelaskan materi. Oke, mereka sedang. Oke, sekarang pertanyaan Ibu Guru. Coba perhatikan di sini. Dari gambar yang kamu lihat tadi, kira-kira apa akibat kalau aturan sekolah dilanggar? Apa akibatnya? Seandainya kamu semua itu melanggar aturan yang ada di sekolah. Contoh, saat Ibu Guru memberikan pelajaran, kamu tadi seperti yang digambar, tidak mendengarkan Ibu Guru. Kira-kira apa akibatnya? Oke, Stefani, apa akibatnya? Apa? Oke, mendapatkan hukuman. Oke, boleh. Apa lagi? Akibat melanggar aturan apa? Contohnya apa? Menurut Stefani tadi mendapatkan hukuman, teguran. Apa lagi? Ayo berpendapat. Oke, Delila, silakan. Ditegur oleh Ibu Guru. Ya, betul. Apa lagi? Priela, ayo berpendapat. Nadine. Oke, Ben. Apa lagi, Ben? Dimarahin Ibu Guru. Oke, apa lagi? Hah? Oke, berdasarkan gambar tadi itu. Seandainya kita terlambat, apa akibatnya? Apa lagi? Kalau dia Stephen Ventura, apa akibatnya? Tidak bisa mengikuti apa? Ibadah bersama di pukul 7 itu. Kan biasa kita pukul 7 itu ibadah bersama. Dia tidak akan ikut ibadah. Kemudian gambar 2. Kalau di sekolah kita, lingkungan kita itu kotor, apa akibatnya? Lingkungan sekolah kita bagaimana? Oke, lingkungan sekolah tidaknya nyaman. Apa lagi kira-kira? Oke, kotor. Selain itu juga apa? Bau. Oke, apa lagi? Tidak bersih. Apa lagi? Sira. Udara apa? Oke, oksigennya tidak apa? Bau. Kemudian yang jelas mendapatkan nilai yang apa? Tidak diinginkan. Ya, jadi begitu ya. Jadi kita ya sebaiknya kita tidak melakukan seperti ini atau tidak? Atau harus melakukan seperti ini? Harus melakukan seperti ini, Tiago. Oke, perhatikan ya, Tiago. Mengapa aturan dibuat? Mengapa aturan itu dibuat kira-kira? Kenapa aturan itu harus dibuat? Bukan hanya di sekolah. Kemarin Ibu Guru bilang di rumah ada aturan, toh. Di lingkungan masyarakat ada aturan. Di sekolah ada aturan. Kenapa? Hah? Ayo berpendapat, hello. Ayo, kira-kira apa? Ben. Oke, supaya anak murid bisa tertib. Coba tepuk tangan untuk Ben dulu. Oke, apa lagi? Gabriela, ayo.
Apalagi? Agar tidak ada kegaduhan. Tepuk tangan untuk Gaby. Apalagi? Supaya tidak ada masalah. Benar, tepuk tangan untuk Stefani. Supaya tidak ada masalah. Coba kalau tidak ada aturan, kamu bertengkar, kamu membuang sampah, pasti di situ ada orang yang tidak suka dengan kejadian itu. Dari situ ada yang protes, ada yang melawan, pasti ada perkelahian, ya. Ada apa? Perkelahian. Sekolah, kalau tentang sekolah tidak ada aturan, setiap hari bikin masalah, apa yang kita mau dapatkan saat ada di sekolah? Tidak ada, kan? Ya, maka dari itu kita harus memiliki aturan. Kemudian, apa yang sebaiknya dilakukan? Apa? Kalau ada aturan, kemudian kewajiban kita apa? Delila apa? Oke, tepuk tangan untuk Delila. Harus mematuhi aturan yang sudah dibuat, yang sudah ada. Itu saja kita punya tugas, mematuhi aturan yang ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang perhatikan di sini ya. Coba baca sama-sama ini. Makna aturan. Coba baca, apa itu makna aturan? Oke, aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Coba ingat, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Itu tindakan yang harus dilakukan. Di mana di sini? Di sekolah. Aturan itu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Sekarang bicara tentang sekolah, maka tindakan kita yang ada di sekolah saat berada di sekolah. Ya. Kemudian hubungannya dengan Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang makna sila Pancasila, toh? Mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau kita bicara tentang aturan di sekolah, maka hubungannya dengan sila Pancasila itu ada di sila kedua, kemudian sila keberapa lagi? Dan sila keduanya itu baca? Oke, sila keduanya saling menghormati teman dan guru, ya. Di sila kedua itu sudah mengajarkan kita untuk saling menghormati. Ya, di sekolah sudah ada aturan, maka ya saling menghormati itu harus dilaksanakan. Bukan hanya dengan guru, tetapi dengan teman. Bukan hanya dengan guru, tetapi dengan teman. Apakah kalian sudah melakukannya? Sudah. Oke. Kemudian sila yang ketiga, menjaga persatuan dengan tertib. Sekarang ibu guru bagi kamu ke dalam kelompok ya. Bagi kalian kemana? Ke dalam kelompok. Oke. Kelompok A, Ani. Kelompok B, Nadine. Kelompok C, Alona. Kelompok D, kelompoknya Agneta. Agneta kelompok apa, Agneta? D. Lihat topik berdasarkan kelompok. Lihat topik berdasarkan, ya. Lihat. Coba perhatikan di depan. Kelompok A, apa topiknya? Kelompok A, apa topik tugas kalian? Oke, kelompok B apa? Kelompok C apa kamu punya? Kelompok D apa? Oke, sekarang perhatikan petunjuk tugasnya di sini. Kerja tugasnya berdasarkan ini ya, bukan kerja semua. Kelompok A
halaman sekolah. Kelompok C hanya bahas tentang aturan saat upacara bendera. Kelompok D aturan menjaga kebersihan. Tidak semuanya kamu kerjakan sesuai kelompokmu ya. Sudah mengerti dengan tugasnya? Oke, ayo semangat. Semangat berpendapat, kerjasama. Kerjasama. Jadi yang tidak bekerja sama, ibu guru ambil nilainya. Ya, ibu guru apa? Oke, ibu guru bisa melihat siapa yang bekerja sama, siapa yang tidak. Maka dari itu wajib bekerja sama. Ya. Siapa yang baca kelompok D? Mariana. Muka ke teman-teman, mukanya ke teman-teman. Baca, jangan membelakang teman supaya teman bisa tahu. Coba. Anggita baca. Aturan yang berlaku. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Piket kelas. 3. Kerja bakti bersama. 4. Menyapu halaman sekolah. Akibat pelanggaran aturan. Menjadi kotor, bau, tidak segar. 2. Kelas tidak nyaman. 3. Udara tidak segar, oksigennya bau. 4. Tidak bisa berbaris karena kotor. Solusinya, menjalankan dengan tertib. Menjalankan dengan tertib. 2. Membuang sampah pada tempatnya agar bersih. 3. Membersihkan halaman bersama dengan teman. 4. Menjalankan pemberitahuan guru di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok D. Jadi silakan duduk, ibu guru minta. Teman-teman yang lain dengar, karena tujuan kamu mempresentasikan supaya teman-teman bisa tahu. Oke, silakan duduk. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kamu sudah menjelaskan aturan, kemudian akibat pelanggaran aturan, kemudian solusi sesuai dengan apa diperintahkan oleh ibu guru berdasarkan topik. Jadi aturan itu adalah apa tadi? Aturan adalah apa? Kegiatan atau perbuatan yang harus dilakukan. Ya, aturan itu harus dilakukan ya, supaya sekolah kita apa? Menjadi sekolah yang tertib. Ya. Aturan itu harus kita laksanakan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, supaya tidak terjadi hal yang kita inginkan. Kemudian, ya, aturan itu bukan hanya ya untuk siswa, tapi guru juga harus menjalankan aturan yang ada di sekolah sama seperti kalian, datang tepat waktu ya, dan semuanya. Jadi aturan di sekolah untuk siapa? Untuk semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, TU, tata usaha ya, sampai ke apa? Penjaga keamanan, security yang di depan. Kemudian yang menjaga kebersihan di sekolah kita juga semua harus melaksanakan aturan. Tujuannya supaya sekolah kita menjadi nyaman. Jadi ibu mau tanya sekarang, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Oke, seru atau tidak? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Coba Agneta, apa yang kau dapatkan dari materi hari ini? Apa? Ben, apa yang kau dapatkan? Ilmu tentang apa? Tentang Pancasila dan apa saja yang kita baru pelajari? Tentang apa? Tentang tata tertib atau aturan. Apalagi yang kamu paham dari apa yang dijelaskan oleh ibu guru dengan yang kamu presentasi hari ini? Apa? Apa saja yang kamu dapatkan hari ini? Halo, Prela, Nadine, apa saja yang kamu dapatkan dari materi yang saya ajarkan hari ini? Ilmu apa? Tentang apa materi kita hari ini? Pancasila, iya, materi ajarnya, materinya apa hari ini? Tentang
Aturan. Apa saja aturan di sekolah tadi? Mendengarkan ibu guru. Ayo berpendapat dong. Masa sudah dipresentasi tidak bisa jawab? Bagaimana anak ibu guru ini? Ayo. Aturan apa tadi yang ada di sekolah yang sudah dibacakan tadi apa? Apa saja tadi Alona? Iya, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tertib waktu. Apalagi? Jumen. Apa jumen? Iya, menjalankan piket ke kelas. Akibatnya tadi kalau kita tidak melaksanakan aturan apa? Kelas jadi apa? Kok lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman, ya begitu. Jadi ibu minta harus di rumah pelajari kembali materi yang sudah dipelajari. Mengulang kembali materi yang sudah dipelajari. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bisa mengingat materi. Oke, nanti ibu guru ada tugas ya. Tugas di rumah untuk diselesaikan. Tugasnya nanti hanya 3 nomor ya. Ada tugasnya, ya. Ini tugasnya. Ya, tugasnya kamu tulis nama lengkap, kemudian kelas, kemudian kamu tulis 3 contoh aturan di sekolahmu, kemudian mengapa kita harus menaati aturan itu, kemudian apa akibatnya. Kemudian kamu buat gambar kecil tentang kegiatan mematuhi aturan. Contoh kalau kamu menyapu halaman kelas, kamu gambar tentang halaman kelas. Jadi itulah tugas kita, kamu ya di rumah ya. Kumpul hari Senin. Hari Senin kita pelajaran Pancasila kan? Bisa kumpul hari Senin? Bisa. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi mari kita tutup dengan doa. Jadi ibu guru minta yang pimpin doa penutup itu Gaby. Silakan Gaby. Tepuk tangan dulu untuk Gaby biar semangat. Sudah capek? Mau sarapan? Karena jam pertama belum sarapan ya. Makanan bergizi dari Pak Prabowo ya. Menunggu ya, kita berdoa penutup dulu baru kita bisa beristirahat. Silakan Gaby. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkati kami dalam proses pelajaran hingga kami akan pulang agar kami bisa kembali ke rumah dengan selamat. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajar kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan Allah, doakanlah kami. Amin. Oke, terima kasih Gaby. Oke, motivasi kita hari ini itu sebelum kita menutup pelajaran, ya motivasinya sekolah tertib, belajar jadi lebih mudah, ya. Jadi kamu mulai dari sekarang harus tertib supaya kita bisa mudah dalam mengikuti kegiatan atau belajar di sekolah. Oke, pelajaran sudah selesai. Kita bertemu lagi di hari Senin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini.